طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita senantiasa diberi keleluasaan untuk bersilaturahmi, silaturahmi, dan silatul fikri. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada seorang laki-laki yang mulia yang di akhir hayatnya hanya memikirkan satu, ummati, 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 yakni Nabiullah Muhammad SAW. Semoga sampai kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan juga sampai kepada kita sebagai umatnya yang harus selalu patuh dan tunduk kepada ajarannya hingga yaumil akhir. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, seorang pemuda bertanya, "Wahai Ali, wahai khalifah, kenapa pada zaman engkau terjadi begitu banyak kekacauan? Sementara ketika Abu Bakar menjabat, ketika Umar menjadi khalifah, itu tidak terlalu banyak kekacauan seperti saat ini." Apa jawaban Ali kemudian? Ali mengatakan bahwa, coba engkau perhatikan. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ketika Umar menjadi khalifah, akulah pemudanya, kata Ali. Akan tetapi ketika aku menjadi khalifah, engkaulah pemudanya. Dari sini, kita menggarisbawahi bahwa keberadaan pemuda dalam sebuah kehidupan itu memberikan stabilitas. Itu memberikan efek yang sangat besar terhadap kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, kata Allah. Pertama, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Summa, kemudian ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah dijadikan lemah itu, kemudian menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian yang ketiga kata Allah, setelah kuat itu kembali menjadi lemah dan beruban. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tercipta pertama dalam keadaan lemah. Sebagai bayi yang baru lahir, tidak memiliki begitu banyak kekuatan, fisik yang masih lemah, pemikiran yang masih lemah, dan belum bisa melakukan apa-apa. Kemudian tumbuh dewasa, tumbuh menjadi pemuda, dengan begitu tumbuh berbagai macam kekuatan di dalam tubuhnya, baik secara fisik maupun psikis, juga keilmuan, karena sudah banyak belajar. Akan tetapi kata Allah, setelah kuah ini kembali menjadi lemah dan beruban, kembali lemah dalam keadaan orang tua. Yang lemah fisiknya, yang mulai lemah pemikirannya, juga mulai hilang, berkurang kesempatan-kesempatannya. Nah, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa pemuda adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan. Satu kekuatan di antara kelemahan anak-anak dan kelemahan orang tua. Maka jelas sekali secara alamiah, secara sunatullah akan banyak sekali harapan-harapan yang disematkan kepada pemuda. Lalu bagaimana caranya menjadi pemuda yang menjadi dambaan umat, menjadi pemuda yang mampu menyelesaikan atau melanjutkan estafeta dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, di sini seorang ulama pemikir Mesir bernama Mustafa Al-Gailani, beliau mengatakan bahwa setidaknya ada 4 karakter pemuda yang harus dimiliki agar menjadi dambaan umat, agar mampu mengemban amanah dakwahnya Rasulullah SAW. Apa sajakah itu? Pertama, kata Syekh Mustafa Al-Gailani bahwa pemuda itu harus memiliki sifat roja. Apa itu roja? Roja itu adalah harapan. Ikhwatu iman rahimakumullah, bayangkan kalau misalkan manusia hidup tanpa harapan, mereka akan merasa hampa. Tidak ada sesuatu yang dituju, tidak ada sesuatu yang menjadi ambisi, tidak ada sesuatu yang mampu menghidupkan gairah, cita-cita, dan lain sebagainya. Maka memiliki harapan itu sangat penting bagi seorang pemuda. Jelas harapan ini tidak dibangun di atas mimpi-mimpi saja, akan tetapi dibangun di atas cita-cita yang kokoh, kemudian diikhtiarkan dengan proses-proses untuk bagaimana supaya bisa meraihnya. Kemudian harapan yang dicanangkan, yang dimiliki oleh pemuda muslim itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana harapan itu memberikan manfaat kepada umat yang banyak.
Kemudian juga harapan yang dimiliki oleh seorang pemuda muslim itu tidak hanya bersifat duniawi saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, kata Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini adalah ayat visioner. Ayat ini adalah ayat yang mengajak umat Islam untuk berpikir jauh ke depan, memiliki visi, memiliki cita-cita, memiliki harapan yang harus dicanangkan, yang harus diraih, yang harus dipancangkan. Akan tetapi jelas bahwa cita-cita ini tidak hanya bersifat duniawi saja. Akan tetapi bagaimana cita-cita ini berdampak kepada kehidupan akhirat, berdampak kepada kemaslahatan akhirat, bukan hanya dunia saja. Itu yang pertama. Maka nanti pemuda muslim apapun yang menjadi harapannya akan mempertimbangkan bukan hanya baik dan buruk, akan tetapi juga maslahat atau madharatkah, kemudian memberikan manfaat atau tidakkah bagi kehidupan ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mustafa Al-Ghailani, sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh pemuda muslim adalah al-i'tidal, yakni kesederhanaan. Sikap sederhana ini berada di tengah-tengah antara sikap boros dan sikap kikir. Tidak boros, tidak juga kikir, akan tetapi berada di tengah-tengah. Sederhana itu bukan bukan mengurang-urangi diri, bukan memfakir-fakirkan diri, tidak. Akan tetapi sederhana itu berada di tengah-tengah antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 66 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan mereka juga tidak kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Nah, kemudian di surat yang lain, Al-A'raf, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Kita garis bawahi jangan berlebih-lebihan. Kita lihat di dalam khazanah Sirah Nabawi bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kehidupan yang sederhana, yang begitu sederhana, yang kesederhanaan ini akan membawa kepada kesahajaan. Nah, ini menjadi poin tersendiri di tengah kehidupan kita hari ini, di mana para pemuda hari ini kita diseret untuk masuk ke dunia materialisme, diseret untuk masuk ke ruang-ruang konsumtif. Segala sesuatu dibuat mudah untuk didapatkan, dan bukan hanya itu, dilenakan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu yang nanti basisnya itu bukan di kebutuhan tapi keinginan, ya. Mudah terlena, mudah tergoyahkan, mudah merasa menginginkan sesuatu. Nah, maka di sini kata Syekh Mustafa Al-Ghailani, sikap hidup yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim adalah sederhana. Ya, kesederhanaan ini harus membawa mereka kepada kesahajaan. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Mustafa Al-Ghailani, sifat ketiga yang harus dimiliki oleh pemuda muslim adalah tawakal. Ikhwatul iman rahimakumullah, tawakal itu bukan pasrah diam tanpa ikhtiar dan proses. Tawakal itu adalah kita menyerahkan seluruh hasil apapun setelah kita berikhtiar, berdoa, berproses sebaik yang kita bisa. Suatu hari di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sedang berkumpul di masjid, datang seorang pemuda. Dia datang dengan mengenakan untanya, dengan menunggangi untanya. Kemudian untanya itu ditinggalkan di luar begitu saja tanpa mengikatnya. Si pemuda itu kemudian masuk ke dalam masjid. Lalu Nabi bertanya kepada dia, bagaimana untamu? Di mana untamu? Apa kata pemuda tersebut? Pemuda tersebut menjawab bahwa aku bertawakal kepada Allah. Aku tidak mengikatnya. Aku bertawakal kepada Allah tentang untaku. Apakah Nabi mengiyahkan? Tidak. Nabi justru marah dan memberikan pengajaran kepada pemuda tersebut. Tawakal itu bukan engkau membiarkan unta itu berkeliaran tanpa ikhtiar. Tawakal itu adalah engkau membawa untamu, mengikatnya di tempat unta dengan baik, dengan benar. Setelah itu, apapun yang terjadi dengan unta tersebut,
baru engkau pasrah kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan tawakal. Jadi tawakal itu adalah penerimaan setelah kita melakukan proses ikhtiar dan doa. Jadi tawakal itu bukan berarti berdiam diri. Nah, penting seorang pemuda untuk memiliki sifat tawakal, karakter tawakal, sikap hidup tawakal di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tawakal ini mendorong proses dan doa. Kemudian yang kedua, tawakal itu mengandung kepasrahan. Apapun yang terjadi itu adalah takdir baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyalahkan, tidak menyesali, kemudian tidak menggerutu, tapi menerima. Itu tawakal. Penting sekali seorang pemuda memiliki sikap tawakal, karena ini merupakan bagian dari pendidikan terhadap jiwanya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Syekh Mustafa Al-Gailani, sikap hidup yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim adalah al-i'timadu 'alan nafsi, ya ini percaya diri. Ikhwatul iman rahimakumullah, jelas berbeda antara percaya diri dengan sombong. Percaya diri itu berasal dari berasal dari keimanan. Percaya diri itu mengandung nilai-nilai positif. Akan tetapi kalau sombong, dia berangkat dari nilai-nilai negatif. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 113, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Pertama, wala tahinu, janganlah kalian lemah, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih diri. Nah, dari sini Syekh Mustafa Al-Gailani memberikan penekanan bahwa seorang pemuda muslim itu tidak boleh berlemah diri. Mereka harus percaya diri. Percaya diri itu berangkat dari mana? Percaya diri itu berangkat dari ma'rifatun nafs, mengenal dirinya sendiri. Bagaimana kita akan percaya kepada diri kita? Bagaimana kita akan pede? Bagaimana kita akan percaya diri kalau kita tidak mengenal diri kita? Mengenal dalam artian bukan sekedar, oh iya saya manusia, akan tetapi mengenal bahwa kelemahan, kekurangan, potensi, kemudian juga siapa robe kita, kenapa kita berada di alam semesta ini, untuk apa kita berada di alam semesta ini, tugas apa yang harus kita jalankan, kemana tujuan kita. Ya, ma'rifatun nafsi ini nanti yang akan membawa kita menggali khazanah-khazanah keimanan, menggali khazanah-khazanah keilmuan yang nanti itu akan menjadi bekal dan pemupuk rasa percaya diri. Jadi percaya diri itu berangkat dari pengetahuan, percaya diri itu berangkat dari kesadaran, percaya diri itu berangkat dari pendalaman terhadap diri sendiri, yang nantinya akan mengantarkan kita kepada pengenalan, pendalaman, dan pengenalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian 4 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim, di mana pemuda ini adalah tonggak peradaban, adalah harapan bangsa. 4 karakter yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, dan ini merupakan pesan dari Syekh Mustafa Al-Gailani. Terakhir, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa pemuda itu distandarisasi dari 2 hal. Pertama, kualitas keilmuannya, dan 2, ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadian pemuda, maka ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dijadikan sebagai ibrah, dipetik untuk dijadikan sebagai pelajaran kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innamal ilmu bitta'allum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.